Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Miftah. Kali ini di acara podcast kita yaitu Ormas, obrolan mahasiswa santai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengangkat tema yang berjudul strategi broadcasting melalui e-platform. Pada kesempatan ini saya nggak sendiri, saya ada bintang tamu, yaitu ada Saudara Ahmad Aulia Rahman dan Saudari Widya Mayangsari. Sebelum kita masuk ke topik, kita tanya-tanya dulu kabar mereka. Saudara Rahman, gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Kepada Saudara Bimo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, untuk Saudari Widya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Alhamdulillah. Tapi kayak agak lemes gitu ya, Saudari Widya. Mungkin efek habis berurut tadi malam kali ya. Oh, habis massage guys. Jadi agak-agak lemas gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topik ngomong-ngomong broadcasting kan. Jadi kan dulu mungkin di era saya ya, di era 2000-an, 90-an itu broadcasting itu identik pasti umumnya kita bisa dengar tuh di radio, pasti. Kan beda sama sekarang ini kan, yang sudah di era yang canggih, era digital semua. Jadi broadcasting itu suatu apa ya sekarang itu ya, sebagai suatu fashion lah kalau menurut saya di era pandemi. Saya mau tanya pendapat kalian tentang broadcasting di zaman sekarang atau di era digital pas lagi COVID gini. Mungkin kita mulai dari Saudara Rahman dulu, gimana pendapatnya? Oke, langsung aja. Terima kasih atas waktunya kepada Saudara Bimo sebagai host dari Ormas. Pendapat saya tentang broadcasting di masa pandemi ini ya, zaman sekarang ya. Ya. Rata-rata publik atau masyarakat itu dia lebih sering menggunakan kayak media FB gitu, dan yang lebih boomingnya itu Instagram sih, karena orang rata-rata udah punya HP canggih semua, bahkan melebihi dari kapasitasnya sendiri, maksudnya bisa download IG ataupun game yang berat gitu. Jadi mungkin jaringan di Instagram ini lebih luas daripada Facebook, karena sebelumnya mungkin media broadcast di zaman saya juga nggak jauh juga dari tahun 2000. Dulu tuh pertama kali cuma baru ada Facebook. Ya kali mungkin Facebook aja dan seterusnya ke web, ke warnet. Tapi kalau sekarang perbandingannya kayak banyak gitu. Sejenis aplikasi chat aja bisa jadi media gitu, seperti WhatsApp sekarang kan. Jadi pendapat saya ya untuk broadcastnya zaman sekarang ini ya sangat berkembang. Tapi kebanyakannya sih kayak efek dampak negatifnya itu yang berbahaya kalau kita salah gunakan gitu. Mungkin dari saya itu mungkin. Kalau menurut Mbak Widya gimana pendapatnya tentang perkembangan broadcast di zaman sekarang? Broadcasting. Oke, kalau kita ngomong perkembangan pasti ada plus minusnya ya. Kalau broadcast kan yang kita tahu kayak tadi Saudara Bimo bilang, biasanya kan broadcast itu di radio ya, gitu kan. Ya. Tapi sekarang kita bisa pakai broadcast itu, sekarang kan nyebutnya bahasa kerennya kan podcast ya. Ya. Jadi
Cuman kita pakai voice aja kayak di radio. Hmm. Sorry, tempat saya azan. Pending dulu ya. Halo, suara saya kedengaran nggak? Ya, masuk. Oke, diulangin aja ya kali. Iya. Oke. Kalau kita ngomong soal perkembangan, apalagi perkembangan teknologi, itu pasti ada plus minusnya. Dan juga seperti yang tadi Saudara Bimo bilang, kalau broadcast kan identik dengan radio ya. Iya. Tapi kalau di era sekarang yang berkembangnya teknologi, kita itu bisa pakai e-platform atau kita bisa pakai aplikasi-aplikasi yang bahkan dengan gadget kita tuh kita bisa gunain gitu kan. Yang sama aja gitu. Tapi biasanya orang nyebutnya itu podcast gitu. Biasanya kalau simpelnya mau kayak radio yang cuman voice aja, kita bisa pakai aplikasi kayak Spotify, even YouTube pun kita bisa pakai juga gitu kan. Itu salah satu contoh platform yang bisa kita gunakan gitu untuk broadcasting sekarang. Jadi karena perkembangan zaman kan kayak kita anak-anak muda nih jarang ya dengerin radio ya. Lebih ke e-platform, YouTube, Spotify, atau aplikasi lainnya gitu ya. Dan juga itu plusnya menurut saya, kita lebih mudah lah mengakses gimana ya, podcast gitu kan. Yang minusnya itu kalau kita nggak punya pengetahuan tentang memilah yang mana podcast yang berkualitas, yang mana podcast yang sebenarnya menjerumuskan. Itu sih yang susahnya. Kalau di radio kan pasti ada gitu kan ya perizinan, oh ini boleh bahasan ini atau segala macam kan. Mereka pasti punya standar-standar sendiri. Sedangkan kalau misalnya sekarang kita pakai platform, apalagi kita bikin secara individual gitu kan, itu tuh nggak ada standarisasinya dari mereka sendiri ya. Jadi itu balik lagi ke kita pintar-pintar memilih konten gitu, memilih podcast atau broadcasting yang baik untuk kita konsumsi kayak gitu. Itu dari saya. Oke, lanjut. Kemudian kan tadi udah bahas-bahas podcast. Tentu dong kalian pasti suka dengerin podcast gitu.
biasanya kalau kalian berdua itu dengerin podcast itu pakai platform apa? Kalau saya misalnya kan saya suka dengerin Coki sama Muslim di Noise. Aplikasinya Noise gitulah pokoknya. Kalau kalian tuh apa aplikasinya yang sering kalian dengerin, terus dengerin siapa gitu? Mungkin boleh dari Saudara Rahman. Kalau saya suka podcastnya si ini ya, Deddy Kobuzer. Paling di Spotify atau Joox. Joox itu bisa ya buat kayak denger podcast itu. Aplikasi Joox. Oh, kalau Joox ada juga sekarang Bisa. aplikasi podcast. Iya. Antara dua itu kalau enggak Joox sama Spotify, we. Itu aja, Pak. Kalau Mbak Widya gimana? Kalau saya sendiri karena saya kan orangnya tuh audio visual, sorry. Jadi itu lebih suka ada yang dilihat dan ada yang didengar gitu. Jadi biasanya lebih ke YouTube gitu. Kayak misalnya Deddy Corbuzier atau seseorang yang menurut saya beliau-beliau itu orang-orang yang memotivasi gitu. Saya pasti tonton podcastnya gitu. Siap. Jadi mendengarkan sambil melihat ya yang memotivasi gitu. Siapa tahu dapat ilham dari mereka-mereka gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Terus ada nggak efek positif atau negatif di era sekarang dengan memunculkan banyaknya podcast gitu kan melalui platform-platform. Siapa tahu kan yang kayak tadi Mbak Widya bilang, sekarang kalau dulu kan di radio topik pembahasan tuh ada standarnya gitu, ada hal yang boleh dibahas dan nggak boleh dibahas kan. Kalau sekarang kan banyak selebriti, komik-komik, public figure, mereka kan nentuin topiknya itu dari mereka sendiri. Mereka tuh ibaratnya mengangkat keresahan mereka itu. Kalau menurut kalian itu gimana efeknya kira-kira? Mungkin dari Mbak Widya dulu bisa diberikan tanggapannya. Oke, kalau menurut saya pribadi ya, kalau positifnya sudah saya bilang tadi di awal ya, positifnya kita lebih mudah ngakses gitu kan, lebih mudah get the information lah dari berbagai platform yang memang udah disediakan gitu. Dan negatifnya ya sudah saya sebutkan juga, memilih gimana cara kita tuh bisa memilih konten dan juga gimana ya, kita tuh juga selain kitanya harus punya pengetahuan untuk memilih konten, kita juga harus punya pengetahuan untuk mengenal si orang yang buat podcast gitu. Misalnya contoh tadi kan Saudara Bimo bilang suka siapa tadi? Sorry. Coki sama Muslim. Oke, Coki sama Muslim. Kalau kita sebagai orang awam nonton dia satu video misalnya atau potongan video, kita pasti bilang ini orang ini nggak bener deh. Ya kan, karena sempet tuh rame kan, orang nggak bener deh. Tapi kalau misalnya kita coba tonton satu video, terus kita coba nonton video yang lain, oh ternyata maksud mereka tuh ini loh, mereka itu kalau saya nggak ngikutin, cuman saya lihat beberapa, mereka tuh kayak suka sarkas gitu sih menurut saya. Dan kalau orang nggak punya ilmu tentang sarkas itu gimana, mereka pasti, ini pasti nggak bener nih. Ya, contohnya kayak misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak di grup WhatsApp gitu kan, yang nyebar-nyebar hoax dan segala macam gitu. Dan atau misalnya kayak saya nih, saya suka dia musisi juga YouTube content creator lah intinya, Korigor kalau teman-teman tahu. Kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat bahasanya kasar deh kayak gitu. Cuman itu dia balik lagi banyak banget nilai kehidupan secara sosial yang benar-benar saya pelajarin dari dia gitu. Banyak motivasi. Dan itu nggak semua orang bisa nangkep hal itu gitu. Itu kan, terus batasan umur juga itu jadi problem juga untuk di platform menurut saya. Kalau misalnya nih kita nonton kontennya kayak Korigor, terus Coki Muslim gitu kan,
itu tuh kalau kita masih di bawah umur bisa-bisa sesat gitu. Iya, iya, Karena ya kan? Karena benar. pemahaman kita tuh nggak sampai di tahap yang mereka maksud gitu. Itu Hmm. kekurangannya e-platform gitu. Kayak saking bebasnya gitu kan. Jadi susah juga untuk ngontrol. Itu sih menurut saya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ke Saudara Rahman, saya mungkin akan bahas sedikit sama Coki sama Muslim ya. Karena saya pernah ngobrol-ngobrol gitu sama teman saya, katanya Coki sama Muslim itu memang membahas topik-topiknya itu yang kontroversial. Tapi sebetulnya itu adalah fakta. Tapi fakta itu nggak semua orang yang bisa nerima. Contohnya yang kayak bukber kemarin kan, bukber itu identik pasti dengan ngumpul-ngumpul, saking asik ngumpul-ngumpul, nggak sholat maghrib. Yang penting bukber, ibadahnya di nomor dua kan. Jadi ya kalau menurut saya ya wajar-wajar aja sih. Ada fakta yang mereka ungkap, tapi nggak semua orang bisa nerima fakta itu. Iya nggak? Oke, kalau gitu kita lanjut ke Saudara Rahman. Gimana tanggapannya? Pertanyaannya apa tadi? Lupa Eh, sih. Tentang efeknya, efek Oh, efek ya positif dan negatif. ya. Kalau positifnya tadi kurang lebih sama kayak Mbak Widya, ya lebih mudah diakses dan juga tersedia di seluruh platform. Untuk negatifnya ini kembali ke konten kreator tersebut, dia mau ambil topik seperti apa dulu. Kalau kalau kebanyakan kalau seperti podcastnya Deddy Kobuzer itu, dia kayak membahas apa yang sedang terjadi di Indonesia dan dia berusaha untuk memberikan informasi ke publik gitu dengan cara memanggil satu orang yang berkaitan atau satu sumber yang berkaitan sama masalah atau yang ada berpenduduk di tempat tersebut. Mungkin saya sedang menunggu ini apa yang Deddy Kobuzer mau mengundang salah satu orang Palestina gitu buat mengangkat pembahasan kenapa sih Palestina tuh kayak diserang gitu. Bahkan diputarbalikan faktanya malah Palestina yang nyerang Israel gitu. Dan juga saya suka banyak podcast sih, lebihnya ke yaitu tadi ke podcast Dedi sama Empetal. Kalau Empetal itu dia kontennya tentang gaming sih. Jadi saya karena suka gaming, jadi saya kalau waktunya lagi mood ke gaming saya buka itu karena edukasinya dapat. Walaupun bahasanya itu ya itu bebas dan juga ada batasan umur sih. Nggak semua orang bisa nonton, tapi ya namanya tergantung dari platformnya juga. Kalau kayak YouTube ini kan anak-anak tuh juga bisa buka bebas gitu dia, asal klik, dan itu pun tidak bisa kita hindari karena tergantung dari orang tua masing-masing lagi. Kalau positif negatifnya itu yang saya dapat. Oke. Jadi ya intinya Ada ya. tambahan boleh nggak? Oke, silakan. Jadi masalah tadi kan udah disinggung soal orang tua tuh. Iya. Sebenarnya terus apa ya soal yang nggak semua orang bisa menerima fakta itu karena culture-nya kita itu tuh masih tabu sama hal yang apa ya? Kalau orang nyampaikan fakta secara gamblang, secara blak-blakan, itu masih tabu di masyarakat kita. Ya. Jadi mereka itu apa ya? Di masyarakat kita itu terbiasa dengan kalau menyampaikan sesuatu tuh dengan bahasa yang halus gitu, Mm-mm. ya kan? Ya, Jadi ya. bahasa yang sedikit apa ya? Mereka menganggapnya sarkas, cuman menurut saya itu enggak sih, itu fakta kan. Itu Ya. tuh kayak tabu gitu buat mereka dan mereka itu lebih menolak akan hal itu. Tuh dan um,
kebanyakan juga dari di umur-umur kita juga ada yang bermental seperti itu gitu. Cuman mungkin ya karena mudahnya akses informasi sekarang, banyak sih orang yang teredukasi. Ya itu lagi balik kayak saya bilang, dibanding kita ngejudge duluan, lebih baik kita coba deh nonton satu video fullnya aja gitu. Coba Ya. kita pahamin. Pasti ada poinnya kok. Kayak gitu. Enggak mungkin lah mereka tuh bisa jadi orang terpandang kalau cuman jadi orang toxic gitu. Menurut saya tuh gitu. Itu sih dari saya. Iya. Sebenarnya lebih ke open minded aja sih dari kita semua kan pendengar podcast gitu kan. Ya intinya kita menyaring lah, jangan menyaring mentah-mentah gitu. Apa yang bermanfaat kita simpan, apa yang maksudnya ya nggak kena di kita ya nggak usah gitu ya. Mungkin gitu. Oke lanjut. Sekarang kan banyak sekali channel-channel podcast, orang di mana-mana. Apalagi di era pandemi gini kan, menurut saya podcast itu hampir semua orang pasti ngelakuin. Kalau menurut kalian, apakah podcast di masa pandemi gini bisa dijadiin peluang bisnis nggak? Menurut kalian? Mungkin dari Saudara Rahman dulu, gimana? Menurut saya untuk jadi peluang bisnis intinya 50-50 sih, karena tergantung dari individualnya lagi. Tapi yang pasti kebanyakan orang itu pasti dikasih gitu atau memberi karena dia udah diundang terus dapat informasi yang fix ya, jadi ada timbal balik lah, dapat informasi dan dibayar gitu. Mungkin seperti itu. Dari narasumbernya ini dapat kayak timbal baliknya gitu. Oke, kalau Mbak Widya gimana tanggapannya? Bisa banget sih jadi bisnis. Ya kalau hitungannya, anggap aja lah podcast itu kayak seminar. Anggap aja yang punya podcast itu moderatornya dan yang diundang itu sebagai pematerinya. Ya kan? Jadi untuk permasalahan bayar-membayar itu kan kesepakatan dari kedua belah pihak gitu. Cuman kalau yang saya mau tanggapin itu dari podcast itu ke viewers atau listeners gitu. Nah, itu bisa jadi bisnis menurut saya. Mungkin maybe awalnya mereka kayak oh, cuma mau nyampaikan informasi aja gitu karena keresahan-keresahan mereka gitu kan. Mereka pengen bahas dengan orang-orang yang memiliki keresahan yang sama gitu. Tapi makin ke sini karena efek pandemi juga ya menurut saya orang itu kan jadi lebih sering ngakses gitu. Jadi mungkin mereka lihat oh ternyata dengan membuat ini, dengan mengangkat keresahan mereka ini itu naikkan traffic juga. Bisa nih jadi bisnis. Oh ternyata orang-orang di luar sana memiliki keresahan yang sama. Bisa jadi naik trafficnya, bisa jadi bisnis. Itu mungkin yang awalnya memang cuma sekedar sharing, makin ke sini jadi bisnis. Tapi selama hal itu tidak mengubah isi dari podcastnya, keresahannya itu yang bersifat positif, menurut saya itu nggak masalah sih. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin lebih ke harapan kalian aja sih buat dunia per broadcastingan di Indonesia atau mungkin di tempat kita. Karena kan rata-rata dunia per broadcastingan itu rata-rata dikuasai oleh public figure, artis, dan ya orang-orang besar lah pokoknya. Mungkin harapan kalian gitu sendiri gimana untuk gak usah jauh-jauh mungkin di daerah-daerah kita gini. Oke, mungkin dari Mbak Widya dulu gimana harapannya? Kalau harapan dari saya sendiri, ya saya nggak masalah siapapun orangnya mau bikin podcast atau broadcast, mau dari media apapun, mau pakai platform apapun, selama mereka menyampaikan positive vibes untuk viewers dan listeners-nya mereka, it's okay, itu nggak masalah. Yang jadi masalah kalau mereka itu menjadi toxic.
hanya karena ngincar traffic, misalnya ngincar traffic supaya viral, supaya banyak penontonnya, mereka melakukan sesuatu yang tidak mengedukasi masyarakat lah. Itu sih harapan saya. Dan alhamdulillahnya kalau makin kesini sih saya lihat mau itu artis atau apapun udah banyak sih yang bisa mengedukasi kita gitu lewat podcast-podcastnya mereka kayak gitu. Oke, kalau menurut Saudara Rahman gimana nih harapannya? Harapannya menurut saya sendiri semoga podcast seperti yang di luar daerah sana yang terkenalnya dengan artis atau seorang yang sedang tenar gitu seperti konten kreator bisa berpengaruh ke lingkungan kita atau ke vibes kita, seperti misalkan kayak di kampus atau daerah kita itu ngadakan podcast juga, dan juga yang membahas tentang hal positif gitu. Jadi harapannya semoga seluruh masyarakat Indonesia ini tidak ketinggalan gaptek agar bisa mendapatkan info yang valid, dan juga semoga pemerintah yang sedang dibahas di podcast tersebut bisa menanggapi gitu keluhan secara tidak langsung, keluhan masyarakat tersalurkan melalui podcast para konten kreator atau para artis gitu. Mungkin itu aja harapannya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya dari Saudara Rahman dan Mbak Widya. Oke, mungkin kita cukup untuk bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Kalau begitu, saya selaku host dari obrolan mahasiswa santai ini, saya pamit undur diri dan terima kasih untuk bintang tamu kita, Saudara Rahman dan Mbak Widya. Semoga sehat selalu di sana. Ya, amin. Dan tetap jaga kesehatan. Dan mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.